Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan image classification, supervised, dan unsupervised learning. Sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Oki Aryansa dengan NRP 1520222184. Saya Dava Faris Saya dengan NRP 1520222196. Saya Deden Parul dan NRP 15 2022 182. Saya Muhammad Yazid dengan RP 15 2022 192. Dan satu lagi, Budi Amin dengan NRP 1520222113. Next. Yang pertama ada image classification. Untuk image classification, pengertiannya adalah proses dalam bidang computer vision dan machine learning, di mana sebuah gambar dikategorikan atau diberi label sesuai dengan kelas atau kategori yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, jadi untuk tujuan image classification itu buat ngeidentifikasi dan ngenalin objek, pola, atau fitur tertentu dalam gambar dan ngeklasifikasikannya ke dalam salah satu dari beberapa kategori yang sudah ada. Yang selanjutnya ada pendekatan. Nah, jadi untuk dalam pembuatan aplikasi AI ini tuh termasuk computer vision dan terdapat dua pendekatan, yaitu ada supervised learning dan unsupervised learning yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada supervised learning. Jadi supervised learning adalah salah satu metode yang menerapkan image classification. Nah, definisi dari supervised learning itu adalah pendekatan pembelajaran mesin yang ditentukan oleh penggunaan set data berlabel. Nah, dataset ini dirancang untuk melatih atau mengawasi algoritma agar dapat mengklasifikasikan data atau memprediksi hasil secara akurat dengan menggunakan input dan output berlabel. Lalu untuk algoritma dari supervised learning ada dua. Yang pertama itu SVM atau support vector machine, lalu yang kedua ada KNN atau Q nearest neighbor. Next. Kemudian di sini ada konsep pemahamannya dari supervised learning seperti namanya. Supervised learning yaitu pembelajaran yang terlatih gitu. Jadi di sini gambarannya ada supervisor yang mana dia akan mentrain dataset dan mendesain output, yang mana di dalam si datasetnya itu dia ada input raw yang akan dilabelkan atau diklasifikasi di label sesuai dengan jenisnya masing-masing, yang kemudian akan dimasukkan ke algoritma dan diproses, dan komputer akan memproses image-nya sesuai dengan gambar yang telah dilabel, sehingga outputnya akan sesuai dengan klasifikasi. Seperti contoh di sini ada gajah, unta, dan sapi. Seperti itu. Lanjut. Selanjutnya ada SVM, Support Vector Machine. Apa itu SVM? SVM adalah algoritma yang digunakan untuk memisahkan objek-objek berbeda dalam gambar atau untuk mengklasifikasi gambar ke dalam kategori tertentu. Dan cara kerja SVM itu mencari garis atau batas keputusan terbaik yang memisahkan dua kelas data atau lebih yang berbeda. Batas ini disebut dengan hyperplane yang berfungsi untuk membagi data menjadi kelompok yang berbeda. Mungkin bisa ke dalam codingannya. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut codingannya, kita install dulu library-nya seperti NumPy, Matplotlib, dan yang lain-lainnya, dan membuat dataset sendiri sebagai contoh, membagi data menjadi data latih dan data uji, terus memvisualisasikan data sebelum proses SPM. Mungkin langsung saja ke outputnya. Dapat dilihat data latih sebelum SPM itu di sini ada 3 warna lingkaran. Yang pertama ada lingkaran berwarna ungu, yang kedua ada lingkaran berwarna hijau, dan yang ketiga adalah lingkaran berwarna kuning. Dan setelah dilakukan SPM, akan seperti berikut, dikarenakan cara kerja SPM itu memberi batas yang disebut dengan hyperplane yang memiliki fungsi untuk mengelompokkan data. Seperti dapat dilihat, data bagian lingkaran ungu ada di atas, data lingkaran berwarna hijau, dan data lingkaran berwarna kuning. Mungkin sekian SPM, lanjut.
Lalu selanjutnya ada K-nearest neighbor. Apa itu KNN? K-nearest neighbor atau KNN adalah salah satu algoritma pembelajaran mesin atau machine learning yang digunakan dalam pemrosesan citra dan pengenalan pola. Lalu bagaimana cara kerjanya? Jadi algoritma ini digunakan untuk klasifikasi citra, di mana citra baru diklasifikasikan berdasarkan kesamaannya dengan citra-citra pelatihan yang telah diberikan. Algoritma KNN memilih K kelas terdekat dari citra-citra pelatihan untuk menentukan kelas citra baru. Lalu akan lanjut ke codingannya. Jadi pertama ada import library, lalu memuat dataset iris, lalu membagi data menjadi data latih dan data uji, lalu membuat KNN classifier dengan K sama dengan 7, lalu melatih classifier pada data latih, lalu memprediksi kelas pada data uji, lalu mengevaluasi model, lalu plot data awal, data hasil latih, dan data yang diprediksi dengan warna yang sesuai. Ya, jadi outputnya seperti ini. Di bawah ini ada data awal, data hasil latih, dan data hasil prediksi. Ini untuk K sama dengan 7. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Lalu yang selanjutnya di sini ada unsupervised learning. Nah, untuk definisi dari unsupervised learning itu adalah menggunakan algoritma pencernaan mesin untuk menganalisis dan mengelompokkan kumpulan data yang tidak berlabel. Nah, algoritma ini menemukan pola tersembunyi dalam data tanpa perlu campur tangan manusia. Oleh karena itu, algoritma ini disebut tanpa pengawasan atau unsupervised learning. Nah, unsupervised learning juga digunakan untuk tiga tugas utama. Yang pertama, pengelompokan, kedua, asosiasi, ketiga, pengurangan dimensi. Nah, algoritmanya yang menerapkan unsupervised learning itu adalah K-means. Next. Kemudian di sini ada konsep pemahaman dari unsupervised learning. Seperti yang tadi dijelaskan, jadi unsupervised learning ini dia tidak perlu mentrain datanya. Jadi dari input raw data, dia akan langsung diinterpretasikan ke dalam algoritma tanpa mengetahui outputnya apa dan tanpa dilatih atau ditrain datasetnya. Kemudian langsung dimasukkan ke dalam algoritma, diproses. Lalu dalam proses ini secara otomatis si computer vision ini akan memproses pola-pola dan berbagai ciri yang sesuai dengan raw data secara sendirinya, sehingga menghasilkan output yang sesuai, seperti gajah, unta, dan sapi. Kemudian lanjut. Nah, di sini contoh dari algoritma unsupervised learning, yaitu ada K-means clustering. Apa itu K-means clustering? K-means clustering adalah sebuah metode kuantisasi vektor yang berasal dari pemrosesan sinyal yang bertujuan untuk mempartisi N observasi ke dalam K cluster, di mana setiap observasi menjadi bagian dari cluster dengan rata-rata terdekat pusat cluster atau cluster centroid yang berfungsi sebagai prototype cluster. Nah, kemudian cara kerjanya di sini ada beberapa tahap. Yang pertama, di sini ada yang pertama menentukan jumlah cluster, kemudian yang kedua secara acak akan mendistribusikan data cluster, yang ketiga menghitung rata dari data yang ada di cluster, kemudian menggunakan langkah baris 3 kembali sesuai nilai threshold, kemudian menghitung jarak antar data dan nilai centroid atau K-means clustering, kemudian yang keenam akan mengimplementasikan distance space untuk menghitung jarak data dan centroid. Nah, untuk contohnya di sini eh, untuk contohnya pada K-means clustering, nah di sini seperti biasa, seperti yang sama dari supervised learning, kita mengimport library yang dibutuhkan, kemudian selanjutnya membuat algoritma berupa membuat data himpunan dengan make, blobs, dan plot. Nah, di sini untuk hasil sebelum kita memberikan titik.
Nah, di sini ada beberapa clustering. Karena di sini contohnya 3, di sini maka ada 3 gitu. Kemudian selanjutnya akan menginisialisasi Centroid acak secara acak. Nah, di sini ada outputnya berupa ada 3 clustering. Dia akan memberikan poin atau koordinat secara acak. Kemudian selanjutnya di sini akan terlihat ada 3 titik, ada 1, 2, 3. Nah, ini yang akan dijadikan sebagai sentroid pusat. Jadi ada 3. Kemudian selanjutnya menentukan jarak Euclidean. Euclidean sendiri dia sudah ada dari konsep dari computer vision K-means clustering. Kemudian setelah itu kita akan menetapkan dan memperbarui pusat cluster. Nah, di sini setelah itu setelah diperbarui maka akan diprediksi cluster untuk titik data. Kemudian menetapkan, memprediksi dan memperbarui pusat cluster. Dan terakhir kita akan memplot titik data dengan pusat cluster yang diprediksi. Nah, kan hasilnya jadi seperti ini. Jadi intinya kesimpulannya eh, kita akan menginisialisasi data yang mana setelah itu kita akan memberikan 3 titik pusat atau sesuai dengan beberapa clustering. Kemudian titik terdekat yang terdekat dengan sentroid pusat akan diklasifikasikan eh, sesuai dengan jaraknya. Di sini ada call distance. Nah, di sini sudah diberikan warna, sudah diklasifikasi sesuai dengan yang terdekat. Kemudian si titik dari senter pusat dia akan bergerak sampai iterasinya sampai ke titik tengah seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai supervised learning dan unsupervised learning. Bila ada kurang lebihnya, mungkin mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.